Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan ingat, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Bersama video kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Dengan saya, Ibu Beta Oktavianti. Oke. Di sini, kalian pernah nggak sih lihat atau menyentuh tumbuhan putri malu? Daun putri malu kalau disentuh itu akan kayak gimana? Gitu kan? Di gambar ini terlihat ketika ada yang menyentuh daun putri malu, dia akan menutup daunnya. Nah, itu juga melakukan pergerakan. Lalu, kalian pernah nggak sih lihat perbedaan antara daun lamtoro di siang hari, kemudian daun lamtoro pada malam hari? Nah, ketika pada malam hari, dia akan menutup seolah-olah daun itu tertidur. Lalu ketika siang hari dia akan membuka. Itu merupakan salah satu contoh dari pergerakan tumbuhan. Di gerak tumbuhan ini dibagikan menjadi 3. Ada gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Ada gerak endonom. Apa sih gerak endonom itu? Dari kata endonom. Saya kasih kunci. Ada kata endonom. Di situ ada huruf D. Kalian ingat-ingat aja, ada huruf D berarti dalam gitu. Nah, gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma pada daun Hydrilla verticillata. Kalau kalian lihat di sini, ini ada struktur sel daun dari Hydrilla verticillata. Kemudian yang warna birunya ini merupakan cairan sitoplasma. Lalu di pinggir cairan sitoplasma itu ada bulatan-bulatan yang berwarna hijau. Nah, apa sih? Itu adalah kloroplas. Kalau kita amati di mikroskop, itu nantinya kalau kita lihat lebih detail lagi, kloroplasnya ini akan berputar mengelilingi si sitoplasmanya ini. Nah, itu disebut gerak aliran sitoplasma atau gerak siklosis. Yang kedua, ada gerak esionom. Nah, gerak esionom ini merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tumbuhan. Gerak esionom sendiri dibagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada gerak tropisme. Apa sih tropisme itu? Dari kata tropis ya kan? Nah, kita lihat. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, di sini dia ada 5 macam gerak tropisme. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, itu ada fototropisme. Dari kata foto itu kan cahaya. Berarti fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa cahaya. Contohnya, ketika kalian menaruh tanaman di pinggir jendela. Nah, nanti batang tanaman itu dia akan mengikuti arah datangnya cahaya. Contoh, ketika cahayanya mataharinya berasal dari kanan, nanti itu tiba-tiba si tanaman itu dia akan membelok ke kanan. Itu contoh dari fototropisme. Yang kedua, ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa gaya tarik bumi. Itu contohnya adalah pada bagian akar tumbuhan. Nah, akar tumbuhan ini dia akan masuk ke arah vertikal menuju pusat bumi. Itu merupakan geotropisme. Oh iya, di tropisme ini dia nanti dibagi menjadi 2. Ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Apa sih bedanya? Bedanya itu ketika tropisme positif, tumbuhan nantinya akan mengikuti arah datangnya rangsang. Tapi kalau dia berbalik dari arah datangnya rangsang, itu dapat dikatakan dengan tropisme negatif. Seperti itu. Kita lanjut.
Yang ketiga, ada hidrotropisme. Kalian ingat dari kata hidro. Hidro itu adalah air. Berarti hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsang berupa air. Hidro berarti air. Itu contohnya ketika akar dari tumbuhan dia masuk ke dalam tanah mengikuti arah datangnya sumber air seperti itu. Lalu yang keempat, kemotropisme. Kemotropisme, kalau kalian ingat kemo kan berarti kimia tuh. Jadi ada bantuan zat kimia di situ. Jadi pengertian dari kemotropisme sendiri adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsang berupa zat kimia atau bahan mineral. Jadi ketika si akar dia masuk ke tanah tuh, kan ada pupuk yang dimasukin ke tanah dengan campuran tanah itu. Jadi si akar itu menuju si pupuk itu untuk mendapatkan nutrisi. Yang terakhir ada tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsang berupa singgungan atau membelit. Jadi ketika bagian tumbuhan dia akan membelit pada misalkan contohnya itu ada kacang panjang, mentimun, ataupun anggur. Dia nanti melilit, kayak gitu. Nah, ini merupakan contoh dari tigmotropisme. Kita lanjut di gerak yang kedua, ada gerak nasti. Apa sih bedanya antara tropisme sama nasti? Karena di tropisme dia sama-sama dipengaruhi oleh rangsang. Tapi bedanya kalau di nasti ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tropisme tadi kan dipengaruhi oleh arah datangnya. Kalau nasti tidak dipengaruhi. Nah, sama-sama nih ada 5 gerak nasti. Apa saja? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada fotonasti. Dari kata foto tadi sama, itu dia ada pengaruh cahaya. Jadi gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Contohnya ketika bunga sepatu dia akan mekar pada siang hari dan pada malam hari dia akan menguncup kembali. Lalu ada niktinasti. Nah, niktinasti itu merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa suasana gelap. Apa sih contohnya? Contohnya adalah kalian tahu bunga Wijaya Kusuma. Nah, Wijaya Kusuma itu dia akan mekar pada malam hari. Yang ketiga, ada tigmonasti atau seismonasti. Itu adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa sentuhan. Contohnya daun putri malu tadi. Lalu termonasti. Termonasti dari kata termo berarti ada bantuan suhu di situ. Jadi, gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa suhu. Kemudian yang terakhir ada nasti kompleks. Namanya kompleks berarti kan nggak hanya satu bantuan rangsang dong, ada beberapa rangsangan di situ. Jadi pengertiannya adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang lebih dari satu rangsang seperti cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Yang ketiga, ada gerak taksis. Apa sih gerak taksis itu? Gerak taksis merupakan seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dibagi menjadi 2, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Kita bahas. Kalau fototaksis itu gerak taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya. Ini terjadi pada tumbuhan Euglena viridis. Seperti ini. Lalu yang kedua ada kemotaksis. Nah, kemo kimia berarti gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu ketika gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku dia menuju sel telur seperti itu. Lalu yang kedua ada gerak higroskopis, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Jadi ketika suatu tumbuhan seperti contohnya ada buah mahoni atau lamtoro. Nah, buah lamtoro ini dia berwarna hijau tadinya, kacang lamtoro itu. Tapi nanti ketika dia sudah menua karena kekurangan kadar airnya, dia akan berwarna coklat dan dia akan memecah. Itu merupakan contoh dari gerak higroskopis.
Jadi contohnya itu pecahnya buah polong-polongan yang sudah kering. Nih contohnya Ricinus communis. Kemudian ada ini Lamtoro, Ceiba pentandra. Itu adalah kapuk randu. Jadi kapuk randu yang awalnya dia berwarna hijau, nantinya kalau dia sudah tua dia berwarna coklat dan dia akan memecah, dia keluar jadi kapuknya itu. Lalu kita bahas tentang gerak pada hewan. Apa yang kita bahas saja tentang gerak pada hewan? Kita lihat. Nih, kalian harus tahu. Jadi, antara hewan vertebrata dengan hewan vertebrata, kalian tahu dong, hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak punya tulang belakang, dan hewan vertebrata dia yang punya tulang belakang, dia mempunyai sistem gerak yang berbeda. Kenapa? Karena hewan vertebrata itu mempunyai alat gerak dan otot yang berfungsi untuk dia bergerak. Tapi kalau hewan invertebrata, dia punya alat gerak khusus sendiri yang tidak dimiliki oleh hewan vertebrata. Contohnya adalah kaki semu dan bulu cambuk seperti itu. Lalu kalian lihat ada hewan darat dan hewan air. Apa sih perbedaannya? Seperti itu. Dilihat dari struktur badannya dia saja sudah berbeda. Dia punya alat gerak dan otot yang berbeda pula. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada hewan tersebut, struktur tubuh, dan tekanan, serta massa jenis hewan yang hidup di lingkungannya. Hewan dalam air. Jadi, hewan yang dalam air ini dia akan gampang meliuk-liuk tubuhnya saat dia di dalam air, dan dia juga punya gaya angkat air dan massa jenis hewan air yang lebih kecil sehingga dia dapat melayang di dalam air. Kalau hewan yang di udara itu dia punya gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Lalu, selain itu, tubuh hewan udara juga terdiri atas rangka tubuh yang ringan. Hewan di darat ini dia memiliki otot dan tulang yang cukup kuat. Ya, beda dibandingin yang darat di air dan udara. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Apa sih? Kecenderungan tubuh untuk diam. Jadi, rata-rata kalau hewan di darat itu dia banyak bergerak karena dia punya otot dan tulang yang kuat, seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.